Hai, semangat pagi. Kabarnya semakin luar biasa kan dari hari ke hari. Pagi ini saya mendapat DM dari seorang teman, bunyinya demikian. Bu Eli, terima kasih ya sudah berbagi dan menambah wawasan kami. Mau dong berbagi tentang serangan panik. Puji syukur kalau apa yang saya bagikan dapat berguna bagi teman-teman semua, menambah wawasan dan pengetahuan. Tapi saya juga ingin apa yang saya bagikan ini diimplementasikan pada kehidupan kita, supaya kualitas hidup kita semakin ditingkatkan dan kita menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Kali ini, seperti permintaan teman saya mau berbagi tentang serangan panik. Apa itu serangan panik? Bagaimana gejalanya? Apa yang melatar belakangnya? Juga bagaimana kita menghadapinya? Yuk, kita mau belajar bersama-sama. Serangan panik adalah perasaan ketakutan yang amat sangat, yang tiba-tiba dan intens terjadi menyerang kita. Gejalanya itu biasanya dengan denyut jantung yang cepat, bahkan diikuti dengan keluarnya keringat dingin. Biasanya sampai baju itu basah semua. Mual muntah, berkunang-kunang, bahkan yang lebih berat itu adalah sesak nafas. Saya di masa-masa yang lalu sering mengalami serangan panik ini. Kalau mau tahu, untuk mengambil nafas dan mengeluarkan itu sulitnya luar biasa. Kemudian, apa yang menyebabkan serangan panik ini terjadi? Teman-teman, serangan panik ini terjadi biasanya dikarenakan karena misalkannya kabar yang mengejutkan. Dan biasanya itu kabar yang kurang menyenangkan. Atau bisa juga trauma dari masa lalu maupun masa kini. Itu pencetus terjadinya serangan panik. Kemudian saat kita mengalaminya, apa yang harus kita lakukan? Saya tidak hanya belajar tentang ilmu ini, tapi saya mengalaminya sendiri. Jadi saya ceritakan sesuai apa yang saya alami. Saat saya mengalami serangan panik ini, kemudian saya biarkan pikiran saya ada di tempat ini. Karena apa? Biasanya orang serangan panik itu, apalagi kalau dengan trauma, itu membayangkan hal-hal yang tidak terjadi atau sudah terjadi. Jadi saya bilang pada diri saya, aku ada di tempat ini, aku tenang dan aku baik. Kemudian saya lakukan adalah saya mengatur nafas saya. Besok saya bagikan bagaimana kita bernafas, mengatur nafas supaya masuk dalam kondisi alfa dan theta. Setelah saya mencapai ketenangan, saya lakukan butterfly hug. Saya tepuk-tepuk sendiri tangan saya, bahu saya. Ayo,
Eli, sadari, saat ini kamu dalam keadaan baik. Saat ini kamu dalam keadaan bahagia. Sadari itu. Yuk, kamu pribadi yang luar biasa loh. Kamu mampu melewati semua ini. Kemudian saya berhenti dulu. Saya rasakan lagi, apakah masih ada serangan panik. Begitu masih ada, tapi kadarnya sudah berkurang, saya lakukan lagi. Saya peluk diri saya sendiri. Terima kasih ya, kamu mampu mengatasi semua ini. Terima kasih Eli, kamu sangat kuat. Terima kasih, kamu mampu melewati hal-hal yang tidak menyenangkan kamu. Ingat, kamu ada di masa kini dan masa depan yang luar biasa. Kemudian saya berhenti lagi sambil rileks ya. Itu kok masih ada sedikit lagi ya. Kemudian saya peluk lagi diri saya sendiri. Ayo, semangat. Terima kasih loh, kamu sudah kuat sampai sekarang. Terima kasih loh, kamu semakin hebat. Yuk, tenang, bahagia. Bahagia ini adalah milikmu. Kemudian saya rasakan lagi, serangan itu hilang perlahan-lahan. Itu yang saya lakukan saat saya mengalami serangan panik. Kemudian, saat itu terjadi pada teman-teman kita, apa yang harus kita lakukan? Lakukan seperti Anda memeluk diri Anda sendiri. Peluk dia, katakan hal-hal positif. Katakan bahwa kamu mendukung. Ayo, aku mendukungmu. Ayo, kamu pribadi yang luar biasa, yang kuat. Tenang, nyaman, dan bahagia. Itu yang dilakukan oleh seorang teman. Kemudian, selain itu, langsung alihkan perhatian ke hal-hal yang baik. Misalkan, segera pegang segala sesuatu yang ada di sekitarmu, kalau itu terjadi pada kamu. Misalkan, saat ini saya panik, saya pegang kunci ini. Oh, ini kunci. Apa? Itu membantu kita berada pada kondisi saat ini yang kita tenang, damai, dan hal-hal buruk tidak terjadi. Pegang lagi ballpoint. Oh, ini ballpoint. Ini saat ini ada ballpoint di sini. Pegang 5 benda yang menghantar Anda ada pada saat ini. Kemudian setelah rileks, setelah tenang, lakukan hal-hal yang menyenangkan. Misalkan mendengarkan musik atau nonton yang lucu-lucu ya. Saya itu nonton film komedi itu paling suka, yang ringan-ringan. Kemudian juga olahraga. Saya kurang suka jogging dan sebagainya, tapi saya suka berenang. Biasanya saya langsung berenang, kemudian saya relaksasi pas waktu berenang. Yang terpenting, saat Anda menjadi teman, dukung temanmu 100%. Dukungan teman itu lebih baik dan lebih bermanfaat bagi orang yang diserang panik itu. Tadi saya katakan bahwa kita harus ingat bahwa saat ini kita bahagia, saat ini tidak terjadi apa-apa. Ya. Maka serangan itu perlahan-lahan akan hilang. Bila kembali lagi bagaimana? Lakukan hal itu lagi. Saat Anda sendirian, lakukan peluk diri Anda. Anda tahu bahwa diri kita, bawah sadar kita, inner child kita
pengen mendapat pengakuan dari Anda sendiri, pengen mendapat pujian, ya. Kita tahu bahwa sadar itu naif sekali. Saat Anda relate, Anda mengatakan kamu luar biasa, itu sudah mengubah hal negatif menjadi hal positif. Itu saja yang saya bagikan hari ini, semoga bermanfaat. Besok saya ingin berbagi tentang bagaimana kita mengatur nafas kita supaya kita masuk pada gelombang alfa dan beta. Nantikan ya. Dah, semangat pagi.